Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi, adik-adik, sebelum kita masuk pada mata pelajaran hari ini, mari kita memulai aktivitas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran adik-adik dulu. Ya, pada saat ini kita akan masuk pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa, sebelum masuk ke materinya, kira-kira apa itu larutan menurut yang adik-adik tahu? Jadi, larutan adalah campuran yang homogen, terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, jadi satu larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, dan zat yang jumlahnya banyak, nah dia biasanya disebut dengan pelarut. Sementara zat yang jumlahnya sedikit, dia disebut dengan zat terlarut. Nah, dan kita masuk pada jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, jadi larutan terbagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, jadi contoh dari larutan elektrolit itu yaitu ada NaCl, ada H2SO4, ada Na2SO4, ada H2SO4 dan lain-lain. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu ada C12H22O11 atau biasa dikenal dengan sukrosa, atau C2H5OH atau biasa dikenal dengan etanol dan lain-lain. Dan larutan elektrolit dan non-elektrolit ini terbagi lagi. Nah, jadi dia ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, jadi kalau larutan elektrolit kuat itu yaitu larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik atau menghantarkan arus listrik dengan daya hantar listrik yang besar gitu. Sehingga pada uji elektrolit menyebabkan lampu menyala terang dan banyak gelembung di sekitar elektroda. Nah, salah satu contohnya kalau pada asam kuat dia ada HCl, ada HBr, ada H2SO4, ada HN3. Sedangkan pada basa kuat dia ada LiOH, ada NaOH, ada KOH dan lain-lain. Nah, sedangkan kita lanjut pada larutan elektrolit lemah. Nah, jadi kalau larutan elektrolit lemah yaitu adalah larutan dengan daya hantar listrik yang lemah atau kecil. Nah, jadi larutan elektrolit lemah ini dia hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Nah, jadi hal ini menyebabkan tidak semua zat terurai menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi contohnya apa? Dia ada CH3COH, ada NH4OH, ada NH3 dan ada HCN. Nah, lalu ada senyawa pembentuk larutan elektrolit. Jadi dia di sini terbagi menjadi dua. Ada senyawa ion dan ada senyawa kovalen polar. Nah, jadi senyawa ion dia tersusun dari ion-ion yang bentuknya padat dan kering. Penyusun senyawa ion dalam pelarutnya akan bergerak bebas sehingga larutan ion dapat mengantarkan arus listrik. Nah, dan senyawa ion dalam bentuk kristal, ion-ion tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Tetapi apabila padatan senyawa ion dilarutkan atau dilelehkan, maka senyawa ion tersebut dapat mengantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya senyawa kovalen polar. Jadi senyawa kovalen polar ini apabila dilarutkan dalam air,
maka akan terurai menjadi ion-ion karena mengalami ionisasi, sehingga larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini terjadi karena antar molekul polar tersebut terdapat suatu gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu dalam molekul tersebut. Nah, jadi sekian dari materi ibu, materi bapak, dan selanjutnya adik-adik semua akan nanti dibagikan per kelompok dan masing-masing mengerjakan LKPD yang bapak berikan. Nah, sekarang sudah waktunya untuk mengumpulkan lembar kerja LKPD kalian. Jadi pertemuan kita telah selesai dan bapak sangat mengapresiasi pada pertemuan kita pada saat ini, yang dimana semuanya bisa aktif dalam bertanya maupun dalam diskusi mengenai materi kita pada saat ini. Dan bapak harapnya kiranya ke depan pada pertemuan minggu berikutnya bisa lebih aktif lagi dari hari ini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.